Baik, selamat datang kepada Bapak dosen, Kakak asisten dosen, serta para hadirin yang menyaksikan video ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ayu Rahmadi Brata dengan NPM 250613471. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari program tugas besar saya di mata kuliah program dasar pemrograman yang berjudul Program Manajemen Dana Pensiun dan Distribusi Premi Asuransi Karyawan Pelabuhan. Langsung saja kita mulai di mana latar belakangnya yang pertama adalah kebutuhan di mana data pensiun ini membutuhkan sistem pencatatan yang rapi, lalu perhitungan dana yang bergantung pada banyaknya variabel yang saling berikatan. Yang ketiga adalah proses manualnya ini memiliki kerentanan tinggi terhadap salah hitung, dan untuk solusinya kita membuat program otomatis untuk memastikan perhitungan secara akurat dan manajemen data secara tepat dan tertata. Lalu untuk tujuan dari program yang saya buat ini adalah untuk membantu proses pengelolaan dana pensiunan. Lalu untuk secara lebih terstruktur ya. Lalu program ini juga dapat digunakan untuk mendata pensiunan, menghitung dana pensiunan, menghitung potongan asuransi kesehatan, menghitung potongan asuransi kematian, menghitung data rekap, serta memantau status klaim asuransi dalam satu semester. Data yang diolah adalah data input meliputi sebagai berikut, di mana ada dari ID pensiunan, nama lengkap, golongan, jumlah tanggungan, kelas asuransi, jumlah kelas dalam satu semester. Selanjutnya, berikut adalah alur programnya. Untuk struktur program ini saya menggunakan 4 macam, di mana ada branching, looping, mesh, dan dictionary. Program yang branching atau percabangan berupa if, elif, dan else. Percabangan ini digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, menentukan potongan asuransi kesehatan berdasarkan jumlah tanggungannya, menentukan premi asuransi kematian berdasarkan kelas asuransi, dan menentukan status klaim berdasarkan jumlah klaim yang dimiliki pensiunan. Lalu ada program ini juga digunakan pada perulangan nih, while dan for. Perulangan while digunakan pada menu utama agar program dapat berjalan terus-menerus sampai pengguna memilih menu keluar atau menu tuju. Sedangkan perulangan for digunakan untuk menampilkan seluruh data pensiunan dan riwayat ID yang telah disimpan. Selain itu, program ini menggunakan secara struktur di mana menggunakan data dictionary sebagai database utama untuk penyimpanan data pensiunan. ID pensiunan digunakan sebagai key, sedangkan informasi lainnya digunakan sebagai value. Program ini juga menggunakan list sebagai tempat untuk menyimpan reward ID pensiunan yang pernah input selama program berjalan. Kemudian, program ini dibagi juga menjadi beberapa fungsi atau div agar setiap proses menjadi lebih rapi dan mudah dikelola sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi untuk visual code-nya. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Totalnya adalah sekitar 188 codingan. Lalu, ketika saya mulai untuk menjalankan codingan tersebut, akan muncul adanya 7 pilihan menu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah untuk memilih menu 1. Menu 1 adalah input data pensiunan, di mana saya diminta untuk memasukkan ID pensiun. Saya akan memberikan contoh saja untuk ID-nya P001. Nama lengkap saya sendiri, Ayu Rahman. Lalu golongan saya akan memilih golongan 3 dan saya akan memasukkan huruf I-nya 3 kali, huruf I kapital agar mengikuti standar yang diberikan di permintaan untuk golongannya. Lalu saya akan diminta untuk memasukkan VIP atau standar, saya akan masukkan VIP. Lalu saya diminta untuk minta jumlah tanggungannya ada berapa, saya sengaja 2. Lalu untuk jumlah klaim dalam satu semester, saya karena belum pernah klaim sama sekali, saya tambahkan 1. Oke, data telah berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk pilih menu 2. Tapi sebelum itu, setelah
Data dimasukin nih di menu satu, program ini akan langsung menghitung gaji pokok berdasarkan golongan, menghitung potong asuransi kesehatan, menghitung potongan asuransi kematian, menghitung total potongannya, lalu menghitung dana pensiunan bersih yang akan diterima pensiunan setelah semua asuransi itu memotong gaji pensiunannya. Kemudian seluruh data itu akan menyimpan seluruhnya ke dalam dictionary. Oke, selanjut lagi ke yang menu 2. Menu 2 di sini, kita diminta untuk masukkan ID-nya. ID yang saya gunakan sebelumnya adalah ID P001, saya masukkan saja. Lalu di sini akan diberikan yaitu slip dana pensiunan. Slip dana pensiunan ini memberikan informasi lengkap berupa identitas pensiunan, jumlah tanggungannya, kelas asuransi, status klaim, gaji pokok, potongan kesehatan, potongan kematian, potongan seluruhnya atau total potongannya, dan dana pensiunan bersih yang akan diterimanya. Oke, lanjut. Berikutnya saya akan masukkan untuk menu ketiga. Menu ketiga ini, program akan menampilkan seluruh data yang tersimpan dalam dictionary atau kamus. Data ini akan ditampilkan menggunakan perulangan for hingga setiap data dapat ditampilkan satu persatu. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan menu keempat. Di menu keempat ini, program akan menampilkan seluruh ID yang pernah dimasukkan selama program berjalan. Data riwayat ini disimpan dalam list sehingga dapat ditampilkan kembali kapan saja. Saya selanjutnya akan melanjutkan ke menu 5, yaitu tampilan rekap dana pensiunan. Untuk tampilan dana rekap pensiunan ini, saya memproses program agar menghitung jumlah data pensiunan yang tersimpan, lalu total data dana pensiun secara bersih di mana seluruh pensiunan itu, lalu lalu rata-rata dana pensiunan bersihnya, lalu di perhitungan ini juga dilakukannya menggunakan proses perulangan pada seluruh data yang ada di dictionary. Oke, saya lanjut ke menu 6 yaitu tambah klaim asuransi. Untuk tambah klaim asuransi ini saya akan memasukkan ID yang sama di mana P001. Di sini sudah ada data sebelumnya, di mana dia bilang, saya ada klaim satu kali, dan nama saya juga. Kemudian saya diminta untuk memasukkan tambahan klaim berikutnya. Saya masukin aja satu. Nanti kemudian program itu akan memperbarui jumlah klaim dan melakukan pengecekan ulang status klaim menggunakan fungsi cek status klaimnya. Di sini sudah ada dua dan ada notifikasi status klaimnya masih dapat diklaim ya. Oke, saya tambahin lagi satu. Coba saya menuin 6 lagi, tambah asuransi 6. Masukin P001. Saya tambahin satu lagi. Nah, dia bilang udah batas semester tercapai. Lalu saya akan coba masukin lagi. Saya klik ulang lagi. Lalu saya masukin ID yang saya punya. Lalu akan saya tambahin satu. Nah, di sini sudah dibilang kalau batas klaim semester telah capai. Nah, apabila sudah lebih dari 3 kali, nanti akan muncul notif seperti yang saya sebutkan. Selanjutnya, setelah semua program ini selesai, saya akan memilih menu keluar. Dan akan muncul program selesai dan selesai. Baik, dari demonstrasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa program ini mampu melakukan pengelolaan data pensiun, perhitungan dana pensiun, pencatatan riwayat ID, pembuatan rekap data, serta pemantauan status klaim asuransi sesuai kebutuhan yang telah ditentukan pada proposal. Sekian demonstrasi program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen, kakak asisten dosen, dan para hadirin sekalian. Saya undur diri. Salam.